الشفيع الأبطح ومحمد عربي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطح الصلاة على النبي والسلام. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihi al-mukhtar man da'ala ilayhi bi'idhni wa qad najana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibadil kiram hadratil muhtaramin jami'il asadri syurah wa ahabba rahimahullah. Yang kita muliakan, yang kita hormati para orang tua kita semuanya, para kiai, para sesepuh, pengurus masjid dan musholahnya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya, dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal. Kita jumpa salam kehormatan untuk para jamaah yang hadir pada siang hari ini, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, diangkat derajatnya, diberikan kebahagiaan dunia wal akhirat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, siang hari ini Allah masih kasih kesehatan buat kita, masih kasih panjang umur, bisa hadir sama-sama kita niatkan menuntut ilmu. Semoga pulang dari sini Allah berkahkan kemanfaatan dalam hidup kita, dalam kebaikan dunia wal akhirat, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita sampaikan bahwasanya dalam hidup kita sehari-hari kadangkala kita mengalami yang namanya kesulitan. Betul? Ada kala kesulitan ekonomi, ada kala kesulitan dalam urusan hati, kesulitan dalam urusan bersikap, banyak kesulitan yang kadangkala kita hadapi. Sebab kenapa? Karena kita hidup terlalu banyak mikir. Harusnya lebih banyak zikir. Gara-gara nggak pernah zikir, akhirnya jadi banyak mikir. Kenapa kamu banyak mikir? Karena kamu tidak pernah. Makanya disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hei orang-orang yang beriman, tenangkan hati kalian dengan berzikir kepada Allah. Karena dengan berzikir, sungguh kalian akan merasakan ketenangan dalam hidup kalian. Zikir itu ada banyak. Ada tasbih, ada tahlil, ada tahmid. Banyak zikir. Tapi ada zikir yang lebih berharga juga. Salah satunya adalah duduk di tempat ilmu, duduk di pengajian, duduk di majelis taklim. Fahuwa min dzikrillah. Itu bagian daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang senang datang di majelis taklim, orang senang datang di majelis ilmu, maka yashrah sudurha. Allah bakal lapangin hatinya dia. Sebagaimana Allah lapangin tempat duduknya, Allah bakal lapangin juga hatinya dia. Dulu di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 3 orang. Nabi lagi ngajar kayak seperti ini di majelis taklim, datang orang yang pertama duduknya di depan. Datang orang yang kedua duduknya di belakang. Datang orang yang ketiga cuma nengok, habis itu jalan. Kata Rasulullah, maukah kalian ba'ukhbirukum ala salasatil adfar atau kama khala, maukah kalian ku beritahu tentang 3 orang yang baru datang tersebut? Maka yang pertama, dia datang duduk di depan, dia datang mendekat, maka Allah pun mendekat pada dia. Yang kedua, dia datang cuman duduknya di belakang, seperti orang yang malu, maka Allah pun malu sama dia.
Yang ketiga, dia cuma datang, celinguk, habis itu jalan seperti orang berpaling, maka Allah pun berpaling dari dia. Na'udzubillah min. Maka kita minimal jadi orang yang pertama atau yang kedua, insya Allah Allah mendekat pula pada kita semua. Amin. Kalau Allah sudah dekat sama kita, maka ketenangan itu akan digapai dalam hidup kita. Allah bakal lapangin hati kita, Allah bakal lapangin jiwa kita. Kenapa jiwa kita tidak terasa lapang, sempit? Sebab kita doa aja bercanda. Sebab kita sholat aja gak merasakan kenikmatan. Sebab kita doa aja cuman seperlunya. Bahkan kita merasa doa kita gak pernah dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min. Ada orang bilang, Habib, kenapa saya ini mengalami ujian dalam hidup, cobaan dalam hidup? Kenapa Allah selalu menguji saya? Allah selalu menjadikan saya sebagai orang yang diuji. Kalau Allah sayang sama saya kan harusnya disenengin. Kalau Allah sayang sama saya kan harusnya dibahagiain. Kenapa saya malah diuji? Dikatakan oleh para ulama, orang yang mendapatkan ujian adalah orang yang sebelumnya telah diberikan nikmat namun tidak tahu diri. Orang yang hari ini mendapati ujian adalah orang yang telah lebih banyak Allah berikan nikmat namun lupa diri. Nggak sadar akan nikmat, maka Allah uji dengan ujian, baru dia paham, ternyata saya sedang diuji. Kemarin ketika dia dapat nikmat, dia nggak sadar. Dia nggak paham. Maka Allah kasih paham dia dengan ujian yang ada. Makanya sekarang kalau kita lagi dapat ujian, kita ingat apakah dulu pernah Allah berikan nikmat? Enggak pernah. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang yang enggak pernah diberikan nikmat. Ada orang yang sekarang bangkrut, dulunya pernah kaya. Ada orang yang sekarang enggak dapat kerja, dulunya pernah kerja. Ada orang yang sekarang tidak mendapatkan kebahagiaan, dulunya pernah bahagia. Ada orang yang sekarang tidak punya rumah, dulu punya rumah. Habis semuanya. Maka orang yang sedang diuji sekarang, karena dulu tidak pernah mensyukuri nikmat dari Allah, maka Allah cabut nikmatnya, Allah kasih ujian agar dia sadar betapa berharganya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau sekarang kita pengen lewatin ujian, caranya gampang. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyyah. Cukup balik sama Allah. Balik sama Allah. Sadar kepada Allah. Kembali kepada Allah. Minta ampun kepada Allah, maka Allah akan kembalikan lagi apa yang pernah kita dapati sebelumnya. Kita belajar dari para nabi, jemaah. Dulu ada nabi namanya Nabi Ayub. Ada nabi namanya Nabi Yunus. Ada nabi namanya Nabi Zakaria dalam surat Al-Maryam, dalam surat Al-Anbiya, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah-kisah para nabi tersebut. Yang pertama ada kisah Nabi Yunus. Ada juga kisah Nabi Ayub. Kita belajar dari Nabi Ayub, jemaah. Nabi Ayub ini adalah nabi yang kaya raya. Nabi yang kaya, karyawannya banyak. Usahanya maju, perdagangannya sukses. Luar biasa. Lalu Nabi Ayub ini Allah kasih ujian. Apa ujiannya? Allah kasih penyakit. Penyakit yang tidak ada di zaman kita sekarang. Ya, penyakit zahiran wa batinan. Penyakit yang luar dalam, mohon maaf, menjijikan. Ketika Nabi Ayub diuji oleh Allah dengan sebuah penyakit, istrinya ninggalin beliau. Anaknya ninggalin beliau. Bahkan karyawannya semua pergi dari beliau. Beliau yang kaya raya semua habis diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Ayub tidak mengeluh. Nabi Ayub berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, cuman menceritakan kepada Allah, ya Allah, saya ini sedang sakit, wa anta arhamar rahimin. Engkau Maha Pengasih dari Maha Penyayang. Kenapa Nabi Ayub gak minta disembuhin penyakit? Kalau kita kan kalau lagi diuji minta diselesain ujiannya, betul? Kita kalau lagi punya utang minta dilunasin utangnya, betul? Kalau kita punya masalah minta diselesain, betul? Tapi Nabi Ayub nggak minta disembuhin sama Allah. Kenapa? Karena Nabi Ayub tahu barangkali sakitnya lebih baik daripada sembuhnya. Barangkali kalau dia sembuh malah nggak jadi baik. Sedangkan dia sedang sakit, barangkali lebih baik daripada
pada sembuhnya. Lalu Nabi Ayub berdoa kepada Allah, ya Allah, saya sedang sakit. Wa anta arhamar rahimin, kau maha pengasih lagi maha penyayang. Apa kata Allah? Begitu Nabi Ayub tahu diri, Nabi Ayub mengaku bahwasanya dia sedang sakit dan tidak memohon kesembuhan, hanya memuji Allah. Apa yang Allah kasih buat Nabi Ayub? Fastajabna lah. Allah ijabah doanya Nabi Ayub. Allah kembalikan lagi istrinya, Allah kembalikan lagi anaknya, Allah kembalikan lagi seluruh karyawannya, bahkan kekayaannya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, disembuhkan seluruh penyakitnya, sampai dikatakan oleh para ahli tafsir, Nabi Ayub lebih ganteng dari sebelumnya. Apa yang menyebab Nabi Ayub seperti itu? Sadar diri bahwa semua milik Allah dan kembali kepada Allah. Nabi Yunus ditelan oleh ikan. Sampai kata ulama, Nabi Yunus ini fil zulumat, dalam 3 kegelapan jamaah. Kegelapan malam hari, kegelapan dasar laut, dan ditelan oleh perut ikan. Kalau bahasa orang jika suka nih, udah jatuh ketiban tangga. Nabi Ayub sudah dalam kondisi yang krisis, dalam kondisi yang zulmat, yang gelap. Kalau kita bilang nggak ada jalan dalam hidup, tapi Nabi Ayub cuma baca satu doa, yang isi doanya adalah sadar diri kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau wahai Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya saya orang yang bersalah, orang yang berbuat zalim, orang yang salah. Nabi Ayub tahu diri, Nabi Yunus tahu diri. Apa yang terjadi? Allah selamatkan Nabi Yunus dari perut ikan, dan Allah kembalikan lagi dalam kondisi hidup walafiat. Kenapa? Nabi Yunus tahu diri. Sampai di dalam Al-Quran Allah bilang apa? Laula musabbihin, andai kata Nabi Yunus itu tidak bertasbih kepada Allah, tidak menyatakan atau menyadari kesalahannya, niscaya aku diemin itu Nabi Yunus sampai datangnya hari kebangkitan. Gak bakal diselamatin sama Allah. Tapi Allah selamatin Nabi Yunus. Kenapa? Karena Nabi Yunus buru-buru tahu diri dalam hidup dia. Jadi orang kalau udah diuji masih gak tahu diri, tunggu ujian berikutnya lagi. Masih gak paham juga, ditunggu lagi ujian yang lebih berat lagi. Masih gak tahu diri juga, tunggu ujian yang lebih dahsyat lagi. Allah cuma pengen kita balik sama Allah. Allah cuma pengen kita ngerti bahwa ujian ini sifatnya sementara bagi orang yang tahu diri. Makanya berkata Al-Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, ad-durur la durur lah. Dosa, Bu, tahu dosa, Bu? Dosa kagak bahaya bagi orang yang tahu diri. Dosa tidak bahaya bagi orang yang tahu diri. Dosa bahaya bagi orang yang tidak tahu diri, tapi dosa tidak bahaya bagi orang yang tidak tahu diri. Siapa orang yang tahu diri? Kullu ibni Adam khata wa khairul hatta'ina tawwabun. Kata Nabi, semua anak Adam banyak salahnya, tapi sebaik-baiknya yang punya salah yang taubat minta ampun kepada Allah. Orang yang selalu balik kepada Allah, taubat minta ampun, berarti orang yang tahu diri. Orang yang selalu minta ampun. Dulu ada seorang ulama didatengin sama satu orang. Dia bilang, apa ya Syekh? Saya mau nanya, kenapa Syekh kalau doa selalu diijabah? Kami nih doa nggak pernah diijabah. Syekh doanya diijabah. Jawaban beliau cuma satu, ana ma'asaitu rabbi walani. Saya nggak pernah maksiat. Kan kita bingung orang nggak pernah maksiat. Orang punya salah nggak, Bu? Manusia banyak salahnya nggak? Ini Syekh bilang, saya nggak pernah maksiat sama Tuhan saya. Nggak mungkin ada orang nggak pernah maksiat. Lalu beliau jawab, atubu ilallahi kulla maksiatin. Saya kalau berbuat salah langsung taubat kepada Allah. Saya kalau berbuat salah langsung minta ampun kepada Allah. Setiap satu kali saya buat salah, satu kali saya sholat taubat. Satu kali saya buat salah, satu kali saya buat taubat. Maka orang yang banyak taubat, yamshihu bil ardi kal malaika. Dia jalan di muka bumi kayak malaikat, nggak ada dosanya. Amin. Mudah-mudahan orang sini semuanya bisa amalin. Amin. Dia punya satu salah, minta ampun, ya Rabb, saya banyak salah. Ya Rabb, saya banyak hina. Saya orang yang lemah. Ini bukan kita kadang-kala udah banyak salah, gua bangga lagi sama salah kita. Saya habis nyolong kemarin. Saya habis nyuri kemarin. Lo tahu nggak rumah Cina gua tolong? Bangga lagi.
Nih gue masuk penjara 5 kali. Hebat nggak gue? Apa yang mau dibanggain? Lihat nih gue anak bandel. Lihat nih gue orang hebat nih. Lihat nih saya kerja di bank, duit bank saya rampok semua. Naudzubillah. Kalau punya dosa tutupin, jangan diumbar. Diumbar berarti menentang Allah, menantang Allah. Orang yang melakukan perbuatan yang salah, bangga dengan kesalahannya, siap-siap menerima kesalahan yang lebih baru lagi yang akan datang. Dipuji, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Hanya mudah-mudahan orang sini semuanya Allah berkahi hidupnya, amin. Allah jaga semuanya, amin. Berkat kita duduk di pengajian siang hari ini, memang memberikan kebaikan buat kita. Jadi pesan kita semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, ayo kembali kepada Allah kalau pengen urusannya lancar. Ya, sampai kata Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, ya, kita ini disuruh kuatin iman. Tahu nggak bu kenapa kuatin iman? Ada yang tahu nggak kenapa? Kata Imam Ghazali, ketika urusan duniamu mentok, tidak mendapatkan jalan keluar, serahkan pada iman. Iman yang akan melanjutkan jalan keluarnya, benar? Makanya kita disuruh kuatin iman. Kadangkala otak dan logika ini mentok. Saya mau cari duit di mana lagi? Saya mau kerja di mana lagi? Saya mau bayar utang pakai apa? Saya nggak ada duit. Kata Imam Ghazali, ketika akalmu, otakmu sudah tidak ada jalan keluar, serahkan pada imanmu. Imanmu yang melanjutkan untuk menyelesaikannya. Sallallahu alaihi Muhammad. Suruh pakai iman. Makanya dikatakan apa oleh para ulama, kalau saja ilmu yang ada mempelajari untuk mencapai hasil, iman mempelajari untuk bertahan walaupun belum dapat hasil. Itu fungsinya iman. Jadi kalau ibu tanya kenapa saya harus kuatin iman, kalau belajar cara gimana nyelesain masalah, itu tujuannya adalah hasil. Kalau iman, bagaimana bertahan dalam masalah walaupun belum dapat hasil. Itu fungsinya iman. Makanya kita orang-orang Cikasungka yang turun rahmat setiap hari, amin. Yang duitnya banyak semuanya, amin. Amin. Mudah-mudahan Allah boleh. Orang-orang Cikasungka ini semuanya nggak ada lagi harapan yang paling berharga kecuali dan iman. Tingkatin iman kita sama Allah. Nangis sama Allah, minta ampun. Saya nggak pernah taubat ya Rabb, hari ini saya pengen taubat. Sebab kenapa? Kita udah tiap hari ngeruk bumi, tapi nggak pernah ngeruk langit. Padahal semua orang ngeruknya di mana, Bu? Semua orang ngeruknya di mana? Di bumi. Nih orang yang datang di sini semua ngeruknya di bumi. Ini kalau ibu-ibu, bapak-bapak ngeruknya di langit berarti beda dari yang lain. Sedangkan Allah bilang dalam Al-Quran, dulu bumi dan langit itu nyatu, lalu aku pisahkan. Artinya apa yang ada di bumi pasti ada. Allah yang bilang dalam Al-Quran. Kita sibuk begini, gak pernah begini. Hidup kita cuma begini aja, ngeruk, berangkat pagi, pulang malam, berangkat pagi, pulang malam. Apa yang mau dicari? Dapat kagak? Nyari mati-matian. Sekali-kali lah keruk tuh yang ada di langit. Insya Allah Allah keluarin lebih banyak dari apa yang ada di bumi, betul? Padahal yang dakwah udah banyak, Pak. Ada nggak orang yang pergi umroh untuk pakai duit? Ada nggak? Tuh orang yang ngeruk langit, Bu. Ada nggak orang yang utangnya lunas tanpa dicari? Tuh orang yang ngeruk langit, Bu. Ada nggak orang yang bisa punya rumah, mobil tanpa beli? Itu orang yang ngeruk langit. Kalau ngeruk bumi, cari tuh sampai dapat baru bisa beli rumah. Cari tuh sampai dapat baru bisa pergi umroh. Cari sampai dapat baru bisa beli mobil, baru bisa punya tanah. Kapan? 2200. Selamat. Lalu bumi. Capek. Oh, capek. Yang kaya aja teriak capek, apalagi kita yang susah. Yang kaya aja capek ngurusin hidup. Tapi yang nggak pernah bilang capek siapa? Orang yang nyarinya di langit. Nggak ada capeknya hidupnya. Duitnya dipegang sama Allah, kapan dia butuh ditransfer. Enak kamu? Itu orang-orang yang nyarinya di langit. Ya Rob, anak saya mau kuliah, tolong transfer ya Rob. Datang, Assalamualaikum. Jadi begini Bu, ini ada tetangga lagi nyari beasiswa buat anak-anak, ibu mau di beasiswain? Oh mau, ya udah mulai besok saya beasiswain kuliah. Tuh orang langit.
Itu orang langit. Bangun malam ya Allah, sumpah nih hati enak kali ya kalau curhat di depan Ka'bah. Pagi-pagi apa itu? Salam. Begini Bu, saya punya anak dapat hadiah umroh di kantor, saya hadirin ke Ibu ya. Oh iya makasih banyak, besok berangkat. Alhamdulillah. Itu orang langit. Kalau orang bumi, gimana caranya? Kapan deh? Mimpi aja nggak pernah. Ditanya, Bu, pengen pergi haji nggak? Nggak, saya nggak mampu deh, saya nggak mampu. Nggak mampu deh, selesai. Haji nggak, udah deh, sampai mati nggak mampu deh. Sebab kenapa? Otak kita urusannya di bumi aja. Yang di langit nggak pernah dicolek, nggak pernah diminta. Ya Allah ya Rabbi, mudah-mudahan Allah jaga kita semua, amin. Saya bilang Bu, kemarin saya acara, ada Pak Lurah bagi-bagi duit. Biasa kan begitu ya. Acara Pak Lurah bagi-bagi duit. Tahu-tahu datang. Nah, begitu saya naik panggung, dia bilang, "Abe bagi-bagi duit juga, Abe." Saya bilang, duit nggak ada artinya, yang saya bagi ilmu. Ilmu buat nyetak. Nah, nggak ada harganya duit lurah. Sebab para nabi tidak mewariskan harta, tidak mewariskan dinar wala dirham, wa yuwarithul ilma. Tapi para nabi mewariskan ilmu. Yang saya bagi bukan duit cepet 200.000, yang saya bagi ilmu buat nyetak ratusan juta. Amin. Amin. Ini ilmunya, ilmu jalur langit, nggak ada apa-apanya duit cepet. Duit 200 kecil benar, betul? Betul? Makanya mudah-mudahan orang sini semua jadi ahlul langit semuanya, amin. Yang kalau minta langsung dikasih ya Allah. Bu, berarti kalau punya duit banyak, Bu, punya duit nih, Ibu, tahu-tahu orang ngasih duit 1 miliar. Nggak bisa tidur tuh. Dilihatin lagi lemarinya. Ada berapa nih ya? Dihitung lagi di lemari. Laki buka lemari, jangan buka-buka. Hilang 100.000 masalah loh. Jangan buka-buka lemari gue. Nyimpan emas di lemari, nyimpan harta di lemari. Ada orang datang, umpetin. Ya. Akhirnya dia gali kamarnya, digali tanah, ditimbun di tanah. Emas batangan, banyak orang sini punya emas batangan. Masya Allah, amin. Ada yang punya 1000 gram, sekilo, 2 kilo, banyak kan Bu? Ya nggak apa-apa. Ucapin aja dulu yang baik, amin. Mudah-mudahan sekilo-sekilo deh emasnya ya. Jangan cincin, emas batangan. Mudah-mudahan punya semuanya, amin. Sebab kenapa dia jalur langit, jalur kebaikan? Bu, saya punya jamaah. Saya punya jamaah cerita, belum lama. Ada jamaah umroh bareng saya kemarin, dia cerita. Dia bilang, Habib, saya punya duit cukup yang saya niatkan untuk sekolah anak saya lanjut kuliah. Duitnya waktu itu kurang lebih sekitar 38 juta. Tapi saya pengen umroh bareng Habib. Jadi saya bilang, ya umroh aja. Silahkan, dia bilang. Tapi gimana Beb, ini uang saya tabung buat pendidikan anak. Saya bilang kalau urusan ibadah itu urusan Allah. Kalau urusan anak urusan Allah. Semua urusan Allah. Jadi saya harus gimana Beb? Ya terserah, saya bilang. Kalau kamu niatkan duit 38 juta untuk Allah, kamu bilang sama Allah, Allah tolong urusin anak saya. Biar saya bisa ibadah tenang-tenang. Karena umur saya belum tentu nyampe lagi. Kalau rezeki bisa dicari lagi, harta bisa dicari lagi. Akhirnya dia bilang, yaudah gini aja deh, saya niatin untuk Allah SWT, saya keluarkan. Akhirnya dia berangkat bareng saya kemarin Agustus, dia setorkan semua. Begitu dia mau berangkat, Bu, H-4, Alhamdulillah saya ngucap di rumahnya Allah. Ya, tahu-tahu H-4 dia datang ke rumah saya, dia bilang, apa Habib, anak saya dapat beasiswa. Saya bilang, saya nggak kaget. Kalau urusan sama Allah, urusan sama manusia, saya kaget. Dia bilang. Tapi kalau urusan sama Allah saya nggak kaget, memang udah begitu jalannya. Cuman kita pakai hitungan diri kita, nggak pernah nyampe, betul? Kebanyakan mikir, nggak pernah sih. Kalau yang pikir itu ingat Allah, kalau yang mikir ingat manusia. Entar gimana? Entar kalau nggak kebayang gimana? Entar kalau mau begini gimana? Kebanyakan urusan manusia begitu, tapi urusan sama Allah Allah nggak bakal kecewain hambanya semuanya. Amin. Sampai dikatakan Nabi Muhammad SAW, ketika hambaku angkat tangan, Allah itu malu ketika tangannya turun dari jabal doanya. Enggak, Allah itu paling baik sama kita Allah. Cuman nih pertanyaannya, mau nggak angkat tangan sama Allah? Mau, pakai hati atau pakai mulut? Pakai mulut, Allah nggak butuh mulut kita.
Yang Allah butuh hati. Datang orang sama Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, tiap hari saya doa nggak pernah diijabah. Tanyain sama Allah, kenapa saya nggak diijabah? Nabi Musa nanya, kalimullah, ya Allah, abduka fulan bin fulan, hambamu fulan bin fulan, yad'uka kulla yawmin lam yastajib doa. Tiap hari dia doa tapi belum diijabah. Kata Allah, na'am ya Musa, fulan bin fulan abdi. Betul wahai Musa, saya punya hamba itu fulan bin fulan. Yad'una kulla yawmin, betul tiap hari dia doa. Lam astajib da'watu, saya belum kabulin doanya. Kenapa? Li'annahu yad'una kulla yawmin walakin qulubuhum mu'allaq bi ghanamih. Betul tiap hari dia doa, tapi setiap dia doa hatinya mikirin kandang kambingnya. Mulut doa, hati ntar gimana kandang kambing. Hadir majelis, tapi hati mikirin ntar makan siang maki gue masak apa? Gue ngaji. Di rumah nggak ada makan apa? Jangan kalau udah doa jangan pakai banyak tanya sama Allah, ya Rob, saya di rumah Allah saya ngaji, tolong anterin makanan buat di rumah siang ini ya Rob. Yakinkan hatimu, maka Allah akan bekerja dalam hidup kita dengan tentara-tentaranya. Udah? Cuman kita kan nggak percaya, sampai manusia kita percaya. Manusia ngejanjiin kita percaya, Allah ngejanjiin, Allah bohong deh. Manusia ngejanjiin kita percaya, Allah janjiin kayak mana mungkin. Allah bilang bakal diberkahi. Ntar nggak diganti sama Allah gimana? Sedekah Allah bakal ganti. Kalau nggak diganti sama Allah, kalau Allah nggak ganti gimana Ben? Kalau manusia, ayo ikut ngasih 100.000, 2 minggu saya ganti 150.000. Nih cepat nih. Percaya kalau manusia. Kalau Allah dia nggak percaya. Ya mudah-mudahan Allah jaga hati kita semua insya Allah. Ya, kiranya Allah kita nggak percaya, malu sama iman kita, terlalu lemah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ibu-ibu jangan samain urusan harta dengan urusan rezeki, nggak sama, betul? Jangan sama. Harta itu apa yang bisa kau miliki, rezeki itu apa yang bisa kau manfaati. Belum tentu harta itu bisa dimanfaatin. Contoh, ada orang Cikasuka, rumahnya 8 biji. Banyak kamu? Tinggalnya di Jakarta. Di Cikasuka ada 8 unit. 8-nya ditinggalin sama saudaranya, sepupunya. Maka ini 8 biji adalah harta dia, tapi rezeki dia bukan. Rezeki dia yang dia tinggalin di Jakarta itu rezeki dia, yang bisa dia nikmatin. Tapi yang 8 biji itu rezekinya yang ninggalin. Itu bedanya. Ibu-ibu punya jilbab berapa biji di rumah? Hartanya banyak nggak jilbabnya? Yang dipakai 1 rezekinya, yang bisa dimanfaatin, itu namanya rezeki. Jadi kalau doa sama Allah, doanya yang sempurna. Ya Allah, berkahi rezekiku dan tambahkan harta. Jangan ya Allah tambahin rezeki saya, banyakin rezeki saya. Sebab kalau rezekinya udah dikasih semua, mati bu, selesai. Ya, orang itu tidak meninggal dunia kecuali rezekinya udah habis. Dulu ada orang tuh kecebur di sumur. Kita kan lagi dikisahkan dalam kitab Qaulul Mukhtar, ada orang kecebur di sumur. Ketika kecebur di sumur, diangkat ditolongin, ya begitu ditolongin, duduk di pinggir sumur, dikasih air susu minum. Buat nanangin, habis masuk sumur kan, pucat, badan pucat lemes, dikasih sama tetangganya, ini minum dulu. Minum itu susunya, ya begitu dia minum, badannya lemas, tetangganya naruh gelas, oleh masuknya di sumur. Begitu masuk yang kedua, meninggal dunia. Apa yang terjadi? Kata orang-orang situ, berarti masih ada sisa rezekinya, itu susu yang terakhir. Allah nggak bakal matiin orang kecuali rezekinya habis. Ketika masih ada sisa rezekinya 1 gelas susu, Allah suruh dia minum dulu baru meninggal. Jadi kalau kita minta, ya Allah rezeki saya banyakin, ya semakin banyak rezeki ibu berarti umurnya panjang nggak? Rezekinya dikasih semua nih, bulan ini rezekinya ditumpuk sama Allah, wah dikasih semua, berarti bulan depan mati. Innalillahi, sudah. Karena nggak habis seseorang kecuali udah habis rezekinya. Makanya mintanya harta. Barangkali harta itu dikasih banyak, ada rezeki orang lain.
lain, betul? Ada kemanfaatan buat orang lain, bisa berguna buat orang lain. Nah, itu kita minta sama Allah, ya Allah tambahkan harta yang berlimpah, yang barokah, yang halal, yang thayyiban, yang benar-benar dijaga sama Allah. Jangan cuma urusan rezeki, ibu mau teriak-teriakan, ya Allah tambah rezeki. Kalau rezeki segitu ya segitu, selesai. Tapi kalau harta bisa berubah. Ada orang kaya, ada orang miskin. Yang hari ini miskin, besok bisa kaya. Amin. Yang hari ini kaya, besok bisa miskin. Bisa nggak? Ya, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Makanya jangan pelit-pelit hidup kita. Biar Allah jaga terus rezeki kita, insya Allah. Amin. Allah lindungi kita semua. Amin. Kalau pengen jadi orang yang berkah, orang yang kaya, tunjukkan kepada Allah bahwa kita layak jadi orang kaya. Betul? Dulu ada suami istri bilang sama Nabi Musa, wahai Nabi Musa, kami ini udah bosan jadi orang miskin. Kami ini udah capek, udah puas jadi orang miskin, udah puas. Ya, ibaratnya kayak kita nih, waduh ya Allah, puas bener udah. Ngerasain pahitnya hidup, puas banget. Ini orang datang nih laki bini, wahai Nabi Musa, kami ini sudah puas jadi orang miskin, puas sekali wahai Nabi Musa. Mintain sama Allah biar kami jadi orang kaya. Nabi Musa cuekin tuh orang begitu. Besoknya datang lagi. Nabi Musa, kami ini udah puas jadi orang miskin. Mintain sama Allah doa biar kami jadi orang kaya. Nabi Musa cuekin sampai 3 kali. Yang ketiga, kata ini suami istri bilang apa? Wahai Nabi Musa, kami tahu, kamu takut kami sombong kan kalau kami kaya. Kamu takut kami akan boros kan ketika kaya. Wahai Nabi Musa, tolong mintain sama Allah. Kami pengen kaya setahun aja. Setahun aja. Andai kata dalam setahun kami tidak memanfaatkan harta kami dalam kebaikan, silahkan mintakan sama Allah, miskinkan kami lebih parah daripada miskin yang sekarang. Kata Nabi Musa, Haji, kalau begitu saya doakan, saya minta sama Allah. Ya, akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, Allah ijabah, Allah kasih ini pasangan kaya. Ternyata apa yang terjadi selama 1 tahun, dia kaya. Begitu lewat 1 tahun, ternyata masih kaya juga. Nabi Musa nanya, kok nggak berubah jadi miskin? Kan kamu kontraknya cuma setahun, kenapa menjadi panjang nih? Ternyata apa? Allah tanya sama Nabi Musa. Nabi Musa nanya sama Allah, ya Rabb, ini fulan bin fulan yang dia janjinya hanya setahun, kenapa kau tambahkan lebih dari setahun? Kata Allah, aku malu menutup pintu harta buat dia, pintu rezeki buat dia, sebab gara-gara aku bukan pintu, 1000 orang terbuka pintunya lewat tangan dia. Maka kalau aku tutup, maka 1000 orang akan tertutup lagi rezekinya yang lewat tangan dia. Oh, ini nggak begitu kaya, udah nggak mau ketemu tetangga. Siapa ya? Ya salam, baru naik mobil udah nanya apa tetangga, apa ini siapa ya? Ya Allah ya Rabbi, baru punya mobil udah begitu. Mudah-mudahan nggak ada di sini, insyaallah. Amin, amin. Baru punya duit 100 juta, jalan di beda. Enggak. Jangankan 100, baru menang arisan aja udah beda. Arisan cuma 1 juta, 2 juta, gua punya duit nggak mau pinjem loh. Ya Allah, orang ditawarin suruh pinjem lagi. Luar biasa. Nah, mudah-mudahan jangan sampai kita begitu ya, insya Allah. Biar Allah pantesin hidup kita semuanya, amin. Allah jaga. Bu, ini saya kasih tahu biar besok kita lewatin semua ujian yang kita hadapin saat ini, amin. Dan kita sampaikan kepada Allah, ya Rabb, kita siap jadi orang yang kaya biar manfaat buat kebaikan, amin. Oh, biar manfaat buat agama, betul? Ya kita lihat dulu nih sekarang, ibu-ibu, bapak-bapak, lihat dulu sekarang. Kita pantas nggak jadi orang kaya? Pantas nggak? Lihat dulu. Mau lihat pantas apa enggak, lihat aja gaya sedekahnya. Punya duit cepet, 50.000, 20.000, 10.000, 2.000. Yang mana sedekahnya? 2.000. 2.000 terbagi 2. Yang bagus memang lecek. Yang lecek. Kadang-kala masukin duit kotak amal musola, kocak dikejar DKM-nya. Nah, DKM bisa dibuka nggak? Saya salah masukin. Masukinnya gocap, nggak bisa tuker ke mana nih. Ya Allah, begitu kayak kita. Akhirnya Allah nggak titipin tuh rezeki ke kita yang berkah. Allah nggak titipin harta yang berkah. Sebab kenapa Allah
bakal berguna buat orang lain, nggak bakal jadi pintu buat orang lain. Tapi kalau kita jadi pintu buat orang, insya Allah berkahin semuanya. Amin. Ini kiai, ulama, ustadz ngomongin jutaan kali masalah ini. Cuman yang ngamalin dong yang tahu rasanya. Yang nggak ngamalin, apa iya? Ntar Habib bohong lagi. Ntar Allah bohong lagi. Kalau tetangga yang ngomong kita percaya. Mau ikut arisan nggak? Modal 1 juta balik 2 juta. Mau. Oh. Kalau Allah yang ngomong nggak percaya juga. Ya Allah, ayo kuatin iman kita ibu semuanya. Mohon Allah berkahin kita semua. Amin. Allah jadikan hidup kita dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada lagi yang bisa kita harapin di muka bumi kecuali Allah. Orang yang beriman kepada Allah insyaallah kuat imannya, kokoh imannya, hatinya ya, hidupnya jadi kebaikan. Bu, tidak akan ada orang yang bisa imannya kuat kalau cuma ngandelin diri sendiri, karena diri sendiri itu tempat digoda oleh syaitan. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini pengen imannya kuat tapi nggak pernah berbuat apa-apa, omong kosong iman kuat. Iman kuat itu harus alaikum bil jamaah, harus bersama-sama. Ibu-ibu sering datang tempat kebaikan gara-gara punya teman yang imannya kuat, kita ikut kuat juga imannya. Menjalas janas, kepada siapa teman dudukmu menentukan kadar imanmu. Kalau pengen lihat agama seseorang, lihat siapa teman duduknya. Teman duduknya setan jadi setan. Teman duduknya iblis jadi iblis. Teman duduknya orang soleh jadi soleh. Makanya suruh mujalasatu sholihin. Sering-sering duduk di tempat kebaikan. Duduk di pengajian, duduk sama ustaz, duduk sama kiai, duduk sama ulama. Insya Allah jadi kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Siap ngamalin? Siap dijalanin? Insya Allah. Alhamdulillah sudah datang waktu zuhur. Insya Allah pengajian siang hari ini diberikan kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kebaikan buat kita semua. Kita tutup dengan doa bersama-sama. Ingat doanya pakai hati. Ya, kita doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma jama'na hadha jama'an mawdu'a wa tabarrakna bi fadlika barakat mahfura wa lana min syarrin wa la marhuma. Allahumma bina wa batna wa zuna wa ridana wal muslimin. Allahumma ya jami'u sahibi dunya wad din. اللهم اصلح من في صلاح المسلمين من البلاء والوباء والامراض والفتن يا ارحم الراحمين. اللهم بارك لنا في الشهر ويسر امور الفطر والاخره بالاحكام واطاعه الله سبحانه وتعالى. نور قلوبنا بحمد الاجتماع وبارك علينا بالرحمه والمغفره والى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحه. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.